Gus Aziz Jazuli dalam tanda kutip menertawakan pengetahuan Gus Baha tentang ilmu sejarah dan nasab. Dan ya siapa saja yang hari ini membela para Habib yang terbukti palsu, ya kan Allah itu menunjukkan siapa saja menjadi hilang kewibawaannya. Memang semua narasi yang diutarakan Gus Baha dalam sebuah ceramah tentang sejarah Hadramaut dan nasab Alwi tak ayal dibantai tanpa ampun oleh Gus Aziz Jazuli. Hilang pengaruhnya. Citra keulamaan mereka pun kemudian dipertaruhkan ketika ternyata apa yang mereka pahami itu hanya sejarah palsu yang mudah ditelusuri kepalsuannya dengan pelan-pelan diurai. Kalau dalam bahasa sufisme itu ya haibahnya dicabut oleh Allah, pangkatnya dicabut oleh Rasulullah. Yang dengan semua itu mereka kemudian terdegradasi dari citra sebagai ulama ilmiah ke hanya ulama level pembaca saja. Karena membela orang yang sedang memalsu sebagai keturunan Nabi, karena membela Habib itu ya sama dengan menghina Rasulullah beserta anak cucunya. Tuh. Oleh karena itu ya kita selalu mengajak ya sadarlah, rasionallah, dan untuk semuanya. Gus Fuad ngebuka siapa yang ngebayarin Rumel Abbas atau mensponsori Rumel Abbas buat ngebela nasab klan Habib Alwi, yaitu Nusron Wahid yang sekarang menjadi menteri. Nusron Wahid kan tahu siapa Ahlul Bait yang dimaksud oleh Rasulullah. Kenapa dia plesetkan? Keturunan Nabi ini, Habib ini, loh dia kan tahu. Ini Nusron Wahid itu yang kemarin membiayai Rumel Abbas tuh, yang kemarin ditipu sama Rumel Abbas tuh. Itu Nusron Wahid tuh. Kayak gitu jadi menteri. Nah, karena memang para Habib itu kalau saya jelas tegas haram hukumnya, itu dilaknat Allah. Kenapa begitu? Ya karena mereka jelas-jelas mengaku sebagai dzurriat Nabi, padahal mereka jelas-jelas bukan dzurriat Nabi. Nah kita datang kan berarti kita mendukung, kita mengakui klaim mereka. Ya laknatullah, dilaknat Allah. Tidak ada pahalanya, tidak ada dosa jelas. Dan di akhirat nanti ya masuk neraka. Fal yatabawa maq'adahu finnar, kan jelas kan hadisnya. Laknatullah, jelas kan itu hadisnya. Jadi jauhilah itu. Tapi mereka mengajari baca sholat macam-macam. Ya mereka itu selalu begitu. Talbisul haq bil batil, mencampur yang hak dan yang batil untuk kepentingan mereka, untuk misi mereka melakukan penjajahan secara kultural, secara spiritual, secara kebudayaan. Mereka selalu mencangkok-cangkok, mereka ya kayak cara mereka bikin nasab mencangkok. Begitu juga wirid-wirid mereka itu harus ditinggalkan. Jadi ada misalnya Imam Rifai bikin rotib, kemudian diaku oleh si Abdullah Al-Haddad sebagai wiridnya. Tapi ya kita lihat aja nanti beberapa tahun yang paling lama itu menurutku 3 sampai 5 tahun itu paling lama. Ini semua akan hukuman Allah akan datang kepada orang-orang yang masih terus-menerus menggunakan nama Rasulullah untuk merusak ajaran Rasulullah, untuk mengaku-ngaku sebagai dzurriat Rasulullah padahal bukan. Itu pasti la tabdila li sunnatillah. Jadi saran saya jauhi Habib. Telah datang kebenaran wa zahaqal batil. Dan kalau kebenaran sudah datang pasti hancur kebatilan, kebohongan, penipuan pasti. Termasuk soal Habib bukan keturunan Nabi, itu pasti. Yang ngeyel hancur, ikut hancur. Habib ngeyel juga hancur. Bertobatlah para Habib, para muhibin. Bertobatlah, mengakulah bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, keturunan Yahudi Askanasi. Udah itu cara selamat. Kalau enggak ngaku, masih terus diteruskan dengan teknik berbeda, dengan membujuk, dengan merayu macam-macam, tetap aja hancur. Ini Al-Quran yang bilang, bukan saya. Ya terserah. Apa jenis Abu Lahab, Abu Jahal itu ya sebelum Quran turun kan ya orang baik-baik saja. Tapi begitu Quran turun nggak mau ikut ya menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Temannya Abu Lahab, temannya Abu Jahal yang meninggal sebelum Quran turun kan juga tetap baik-baik saja. Zaman itu berubah, zaman berubah itu sesuai dengan kebenaran yang diungkap oleh Allah. Zaman dulu Habib itu keturunan Nabi atau tidak, konfirmasinya tidak mudah. Kita menghubungi narkoba internasional di negara lain sulit.
teknologi tes DNA belum ada, konfirmasi mengenai kitab-kitab nasab juga tidak mudah mencarinya. Nah sekarang kan semua menjadi mudah dan terbukti bahwa Habib-Habib itu memalsukan nasabnya. Mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal bukan. Ya kita terima saja. Soal nasab itu qat'i, karena orang itu tidak mungkin punya lebih dari satu ayah. Ayahnya tetap satu. Ya, ini soal benar salah, bukan mau kiai, mau wali kutub sekalipun kalau melawan kebenaran ya kekutubannya dicabut, kewaliannya dicabut, keulamanya dicabut oleh Allah, keberkahannya orang itu dicabut, pasti itu. Tapi bahkan monyet di kebun binatang pun kalau membela kebenaran ya dimuliakan Allah. Seperti anjingnya Ashabul Kahfi, kan dimuliakan Allah. Jadi bukan masalah ini. Kalau bicara nasab ya tanyakanlah kepada ahli nasab. Sekarang ini ahli nasab itu ada dua, ahli nasab yang mengkaji kitab-kitab nasab. Yang kedua yang itu zoni, yang qat'i yaitu ahli nasab berdasarkan ilmu genealogi, ilmu DNA, ilmu biologi, itu qat'i pasti. Itu sama dengan matahari terbit dari timur. Besok pagi matahari terbit dari timur kan qat'i itu. Kalau nggak terbit dari timur berarti kiamatan itu. Begitu juga ilmu genealogi, ilmu DNA itu pasti itu. Nah, ilmu DNA sudah mengatakan bahwa Habib bukan keturunan Nabi, haplogrupnya G, Yahudi Askenazi, titik, nggak bisa ditawar, itu bukan ikhtilaf. Ya ahli DNA seluruh dunia sudah mengatakan begitu. Jadi jangan, ini kalau dalam ulama zaman dulu mengatakan begini, lah itu dibuktikan karena ulama zaman dulu belum punya perangkat pembuktian, tapi ulama zaman dulu tidak pernah menyengaja berbohong, tidak. Bisa keliru, bisa sekali, makanya di usul fikih itu ada al-muhafadzah kana qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah kan gitu. Mikul dhuwur mendem jero kan itu. Dengan guru kita, dengan leluhur kita yang mikul dhuwur mendem jero itu dalam bahasa Jawa itu artinya kurang lebih yang benar, yang tepat itu kita jaga, kita lestarikan, yang keliru kita koreksi. Lah Imam Syafi'i aja mengoreksi dirinya sendiri, mengoreksi gurunya, dan terakhir malah mengoreksi dirinya sendiri, maka ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul jadid itu adalah fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang terbaru, yang baru, yang mengoreksi fatwa-fatwanya yang dulu. Imam Syafi'i juga mengoreksi madhabnya gurunya yaitu Imam Malik. Itu toh? Itu. Jadi ya itu ya jauhi Habib. Tinggalkan acara mereka pelan-pelan. Kalau tidak ingin kena sihir, kalau tidak ingin kena gendam. Ya, terbukti itu ada kiai kita aja yang hebat itu. Dulu juga setuju banget menganggap rasional banget tesisnya Kiai Mat. Ya begitu ditemui, entah dikasih duit, entah dipegang kepalanya, jadi dipegang kepalanya gini, goyang-goyang gini, jadi kan itu lah. Ya biasa aja. Diluruskan Gus Aziz Jazuli tentang nasab Alwi, Gus Baha belum standar ilmiah. Ada konten menarik dari channel Gus Aziz Jazuli tentang Gus Baha dan nasab Alwi. Dalam konten itu Gus Aziz Jazuli dalam tanda kutip menertawakan pengetahuan Gus Baha tentang ilmu sejarah dan nasab. Semua narasi yang diutarakan Gus Baha dalam sebuah ceramah tentang sejarah Hadramaut dan nasab Alwi tak ayal dibantai tanpa ampun oleh Gus Aziz Jazuli. Gus Baha yang selama ini dikenal sebagai penceramah populer dan ahli baca kitab kuning itu seakan terjebak ke dalam lembah maut kepalsuan nasab Alwi. Memang para ulama yang selama ini membela nasab Alwi terjerembab dalam labirin cipta sejarah yang difabrikasi di abad 9 oleh kalangan internal Ba'alwi sendiri. Citra keulamaan mereka pun kemudian dipertaruhkan ketika ternyata apa yang mereka pahami itu hanya sejarah palsu yang mudah ditelusuri kepalsuannya dengan semua itu mereka kemudian terdegradasi dari citra sebagai ulama ilmiah ke hanya ulama level pembaca saja. Jika kealiman dalam tradisi NU dilihat dari apakah ia dapat membaca kitab kuning dengan baik atau tidak, maka Gus Baha masuk dalam kategori itu. Tetapi dalam tradisi NU, kemampuan membaca kitab saja belum cukup untuk mengangkat level seorang ulama ke dalam derajat ulama ilmiah dalam kurung mujtahid. Yang penulis maksud dengan ulama ilmiah adalah ulama yang memiliki integritas ilmiah, yaitu sikap ilmiah yang dalam memahami dan menyimpulkan suatu masalah agama telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan sesuai dengan standar kebenaran ilmiah. Ada 5 hal yang menandai sikap ilmiah seorang ulama, yaitu pertama, adanya spirit of science.
yaitu keinginan untuk mengetahui dan memahami. Kedua, kemauan mencari data dan makna yang benar-benar dapat dijadikan patokan yang masuk akal dan dapat diuji. Ketiga, kemauan untuk menguji secara empiris. Keempat, adanya penghargaan terhadap logika. Kelima, kecenderungan menyelidiki kebenaran atau kesalahan suatu kesimpulan dengan logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Gus Baha telah memiliki poin pertama, yaitu spirit of science, tetapi ia belum memenuhi 4 syarat lainnya untuk disebut sebagai ulama ilmiah. Gus Baha, dalam konteks kasus nasab dan sejarah Ba'alwi tersebut, baru menempati level elementer yang mampu membaca lalu menghafal bacaan kemudian menyampaikannya ke hadapan publik. Setelah ia membaca suatu buku, Gus Baha tidak melangkah ke poin sikap ilmiah di atasnya, yaitu mencari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sehingga dapat menemukan informasi-informasi yang benar-benar dapat menjadi patokan kebenaran. Ketertinggalan Gus Baha dalam tahapan ini otomatis menjadikannya tertinggal pula dalam tahapan sikap ilmiah di atasnya, yaitu menguji secara empiris setiap data dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Misalnya, dalam konteks Sayyid Ahmad bin Isa, Gus Baha menyimpulkan dalam video tersebut bahwa ia adalah keturunan Nabi yang pertama yang memasuki Yaman. Gus Baha hanya menerima taken for granted informasi dari apa yang ia baca dari Wikipedia atau buku-buku Ba'alwi yang menyatakan demikian. Kemudian ia mempercayainya tanpa mengadakan tahapan muqabalah al-masyadir, membandingkan berbagai literatur dengan informasi yang lebih kredibel dan lebih dekat masanya. Gus Baha belum memahami cara menguji kebenaran suatu informasi historis semacam itu. Seharusnya, pertama kali yang dilakukan Gus Baha adalah mencari data dan informasi untuk mengetahui titik mangsa kehidupan Ahmad bin Isa. Lalu ia mencari informasi lanjutan. Adakah kitab-kitab yang ditulis dalam waktu tersebut yang berbicara tentang sosok Ahmad bin Isa atau tentang para keturunan Nabi di Yaman? Dengan melempar narasi bahwa Ahmad al-Muhajir adalah keturunan Nabi yang pertama kali hijrah ke Yaman, Gus Baha telah melakukan ketiga kesalahan kesimpulan ilmiah. Pertama, tentang Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Kedua, tentang bahwa Ahmad bin Isa orang yang pertama hijrah ke Yaman. Ketiga, bahwa ia bergelar al-Muhajir. Sebelum Gus Baha menyampaikan proposisi bahwa Ahmad bin Isa adalah orang pertama dari keturunan Nabi yang hijrah ke Yaman, ia harus membuktikan terlebih dahulu apakah benar Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ketika Gus Baha telah salah mengambil kesimpulan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, tentu ia akan lebih salah lagi ketika mengatakan bahwa Ahmad bin Isa adalah orang pertama yang hijrah ke Yaman dari keturunan Nabi. Gus Baha tidak akan pernah mampu untuk membawakan satu referensi pun yang menyatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman dari kitab-kitab yang ditulis pada masa di mana Ahmad bin Isa hidup atau yang mendekatinya. Kenapa? Karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Cerita bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman hanyalah cerita khurafat yang diciptakan kaum Ba'alwi di abad ke-9 Hijriah untuk sekedar melegitimasi nasab mereka saja. Gus Baha diharapkan membaca kitab Al-Ghaibah karya At-Tusi yang wafat tahun 460 Hijriah yang menyatakan Ahmad bin Isa ada di kota Madinah, dan tidak ada satupun berita yang menyatakan ia keluar dari kota Madinah. Apalagi berita tentang hijrahnya ke Yaman tidak ada. Apakah Gus Baha sanggup untuk membawakan satu kitab yang lebih tua dari Al-Ghaibah yang menyatakan Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman? Lamun bisa, tek mai hadiah peci anyar nomor 8 sing dhuwure 10 cm. Proposisi Gus Baha yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa adalah keturunan Nabi yang pertama hijrah ke Yaman terbantah oleh kitab-kitab tua yang menyatakan bahwa keluarga Ar-Rasi adalah keturunan Nabi pertama yang hijrah ke Yaman pada tahun 286 Hijriah. Informasi itu seperti yang terdapat dalam kitab Al-Majni yang ditulis oleh Al-Umari yang wafat tahun 459 Hijriah. Untuk mempertahankan proposisi bahwa Ahmad al-Muhajir adalah keturunan Nabi yang pertama kali hijrah ke Yaman, mampukah Gus Baha mendatangkan kitab yang ditulis sebelum kitab Al-Majdi? Lamun bisa, tek mai hadiah sarung atlas kotak-kotak. Gus Baha juga salah dalam bernarasi bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir, karena gelar Al-Muhajir itu gelar yang diberikan Ba'alwi pada abad ke-11 Hijriah. Tidak ada sebelumnya satu kitab pun yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir. Literatur kitab-kitab nasab yang otoritatif pada abad ke-5 sampai 9 Hijriah seperti kitab Tahzibul Ansab dan sebagainya mencatat Ahmad bin Isa dengan nama Ahmad Al-Abah dan atau Ahmad An-Nafat. Tidak ada yang mencatatnya dengan nama Ahmad Al-Muhajir. Gelar Al-Muhajir diberikan oleh Ba'alwi kepada Ahmad bin Isa hanya sebagai legitimasi bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Padahal, sebagaimana telah penulis sampaikan,
Tidak ada satupun kitab nasab sebelum abad ke-9 yang menyebut Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Gus Baha benar-benar telah terjerembab dalam cipta sejarah palsu yang dilakukan kaum Ba'alwi. Mampukah Gus Baha membawa kitab yang lebih tua dan dari kitab Tahzibul Ansab yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir? Tidak akan mampu. Lamun mampu, tekmai hadiah cincin virus. Gus Baha juga tidak memenuhi standar sikap ilmiah, yaitu kemampuan untuk menguji secara empiris, misalnya tes DNA yang sudah terbukti bahwa Ba'alwi ini secara hasil uji DNA bukanlah keturunan paternal Nabi Muhammad SAW, bahkan bukan pula keturunan Nabi Ibrahim. Gus Baha juga dalam konteks sejarah dan nasab Ba'alwi ini tidak memenuhi standar sikap ilmiah berikutnya, yaitu tidak adanya penghargaan terhadap logika, di mana suatu narasi sejarah yang tidak masuk akal masih diterima dan disampaikan ke hadapan publik. Gus Baha bisa lebih banyak membaca kitab-kitab nasab dan sejarah untuk mengetahui berbagai kodiah-kodiah yang tidak masuk akal dari cipta sejarah Ba'alwi. Misalnya tentang bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman bersama leluhur Bani Ahdal, Muhammad bin Sulaiman pada tahun 317 Hijriah, sedangkan Ahmad bin Isa wafat 345 Hijriah, dan Muhammad bin Sulaiman wafat tahun 540 Hijriah. Bagaimana orang yang berhijrah tahun 317 Hijriah masih bisa hidup tahun 540 Hijriah? Walaupun yang demikian itu mungkinun aklan, secara akal memungkinkan, tetapi mustahilun urfan, secara kebiasaan mustahil terjadi. Logika yang sehat akan menolak adanya postulat yang menggelikan demikian. Ketika Gus Baha menerima secara partikular bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, artinya Gus Baha juga menerima adanya ketidaklogisan sejarah dan nasab Ba'alwi secara general. Gus Aziz Jazuli meluruskan berbagai macam kekeliruan Gus Baha dalam channelnya itu terkait ketidakilmihan Gus Baha dalam konteks nasab Ba'alwi. Dalam video yang ditayangkan Gus Aziz Jazuli itu pula, Gus Baha menyampaikan bahwa Wali Songo adalah bagian dari Ba'alwi. Juga narasi-narasi lain yang tidak berbasis data terkait dengan asal nama Hadramaut. Dari kasus Gus Baha ini kita menyadari bahwa sistem pendidikan pesantren kita selain berbagai keunggulan yang dimilikinya memerlukan tambahan konsentrasi sistem pembelajaran, yaitu metodologi penelitian ilmiah yang dalam hal ini penguatan fan usul fikih, mantik dan filsafat atau ilmu kalam. Selain fan-fan ilmu yang sumber dayanya tersedia di pondok pesantren secara tradisional, agaknya dalam konteks kemodernan, penerapan metodologi penelitian ilmiah modern harus pula menjadi perhatian sivitas akademika pesantren. Hal yang demikian sangatlah urgent karena berbagai macam ajaran agama kita banyak yang terkait dengan metodologi penelitian ilmiah, seperti tentang membantah narasi ateisme, penelitian kesahihan hadis, sejarah para nabi dan syariatnya, mengetahui klaim adanya ijma dan sebagainya. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Ini sebenarnya mau tidur, udah mau tidur, sembari nonton live-nya Gus Fuad. Gus Fuad ngebuka siapa yang ngebayarin Rumel Abbas atau mensponsori Rumel Abbas buat ngebela nasab klan Habib Ba'alwi, yaitu Nusron Wahid yang sekarang menjadi menteri. Nusron Wahid kan tahu siapa Ahlul Bait yang dimaksud oleh Rasulullah. Kenapa dia plesetkan? Keturunan Nabi ini, Habib ini. Loh, dia kan tahu. Ini Nusron Wahid itu yang kemarin membiayai Rumel Abbas tuh, yang kemarin ditipu sama Rumel Abbas tuh. Itu Nusron Wahid tuh. Kayak gitu jadi menteri. Makanya galak sama aguan ya, karena ini jangan-jangan ada request dari sesembahannya para Habib itu. Sebenarnya kami tahu, sudah lama kami tahu dan tidak membuka itu ke publik. Cuma karena Gus Fuad ngebuka, ya sudah. Ya sudah, kita ucapkan juga bahwa yang ngebayarin Rumel Abbas, memberi sponsor kontrak ke Rumel Abbas itu adalah Nusron Wahid. Yang membuka itu ke publik itu ya Gus Fuad. Saya cuma mengamplifikasi. Angkanya juga kami tahu berapa, 100 juta sekian gitu. Kemudian uangnya buat apa? Buat beli mobil anu, kemudian katanya mau buat S2 apa S3 gitu. Ternyata nggak dipakai. Rumel juga ngaku S2. Ngaku S2 ternyata tidak S2. Ngaku historian ternyata tidak historian. Kayak Imat yang bilang bahwa Rumel itu bukan historian di tulisannya, historian abal-abal. Kemudian Dr. Sugeng Sugiarto juga bilang di vlognya itu
Rumel itu ya bukan S2, cuma ngaku S2. Pasca sarjananya udah nggak ketahuan di mana, S2 di mana. Klaimnya kalau saya dengar dari teman-teman ke Jogja UIN Sunan Kalijaga itu nggak ada rekornya, apalagi S3. Dari sini Mas Rumel itu nggak jujur. Namanya Mas Rumel ini itu ngakunya S2 pasca sarjana. Ya saya tahu namanya Ahmad Romli juga dari teman-temannya kan ya. Tapi ternyata kalau kita cek di PD Dikti, itu pendidikan terakhirnya itu cuma S1 PAI dari Stein Kudus ya. Sekarang mungkin jadi IAIN mungkin ya. Nah, Mas Rumel pengakuannya itu paling enggak sudah mengambil pasca sarjana dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya masih sarjana S2 itu. Mengambil S2 ilmu sejarah karena itu klaimnya sebagai sejarawan. Kenyataannya S1-nya PAI dan hanya satu mata kuliah menyinggung sejarah. S2-nya, kalau kita cek dari universitas mana saja, kalau pengakuan ke teman-temannya sih dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kenyataannya tidak ada entry dari UIN Sunan Kalijaga periode Mas Rumel kan lulus tahun 2012 ya. 2010 ke atas itu nggak ada namanya Ahmad Romli itu. Jadi ya saya merasa ketipu lah gitu. Nah, kalau Mas Rumel setelah gelar validasi cuma satu mata kuliah yang bersinggungan dengan sejarah, padahal pengakuan sejarawan. Kalau S2 kenapa tidak ada di Dikti? Kalau S1 ada namanya di Dikti, S2, S3 pasti ada loh. Ya bohong berarti. Ngakunya sedang sedang daftar atau sedang menjalani proses S3, ternyata tidak. Tapi nanti itu angka kontraknya berapa itu nanti Dokter Sugeng aja kalau lebih lugasnya ya, karena saya tuh taunya dari Dokter Sugeng dan lain-lain. Profesor Menahem Ali tahu, ya tahu sebenarnya yang berada di circle itu ya tahu semua. Romai Rama tahu, dari Habib Lutfi, kemudian via Nusron Wahid, kemudian ke Rumel. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Profesor Menahem Ali dan lain-lain. Tapi angkanya itu nanti biar Dokter Sugeng yang ngebuka kalau beliau berkenan membuka. Nah, budak-budak yang membela klan Habib Alwi tapi tidak dibayar, itu minta bayaran ke klan Habib Alwi. Masa Rumel dibayar, kamu para budak nggak dibayar, cuma dimanfaatin doang, dijadikan pion. Dan budak-budak yang dibayar, kalau bayarannya tidak sebesar Rumel, minta kenaikan bayaran. Masa Rumel segini saya tidak, begitu. Jangan mau dihargai murah, masa sudah mengkhianati bangsa Indonesia, mengkhianati negara, masih dibayar murah. Ya minimal dibayar mahal. Ya nggak tahu, murahmu dengan mahalnya saya kan berbeda ya. Tapi kalau bagi saya ya angka segitu itu ya bisa dicapai melalui bisnis, nggak perlu mengkhianati bangsa dan negara. Itu kan juga udah bocor juga kan mana-mana.
bahwa siapa namanya Zaini Opik di apa itu mau mengajukan proposal itu kan bocor, itu sudah mungkin hampir 7-8 bulan yang lalu. Kemudian Idrus Romli, Mahesa Al-Bantani itu juga, kemudian Wafi, termasuk yang di debat Banten pertama itu, debat yang di Banten yang pertama, bayarannya berapa ya kita juga tahu, intriknya bagaimana, triknya bagaimana itu kan tahu. Ya ditunggu aja kelanjutannya ke depannya bagaimana. Tapi itu saya bikin vlog ini ngebuka nge-spill deti dikit-dikit lah. Itu ya gara-gara Gus Fuad ngebuka duluan, ya saya buka juga dikit-dikit. Ya Nusron Wahid itu kan budak kan, budaknya Habib. Dan coba lihat jejak digitalnya Nusron Wahid tentang Habib Alwi, tentang bagaimana dia membela Habib Alwi, tentang DNA. Kemudian barusan itu juga kalau beliau hadir bersama Anies Baswedan ya, kalau tidak salah ya, serta para Habib itu mengatakan kalau mau berkah peganglah Habib, ikutilah Habib gitu. Ya Nusron Wahid begitu, itu budak itu. Ya begitu ya budak. Jangan mau dibayar murah, apalagi gratisan. Kalau dibayar murah minta kenaikan gaji. Kalau belum dibayar, kalau nggak dibayar, mintalah bayaran ke klan Habib Alwi. Mereka duitnya banyak kan. Mintalah.